seperti yang sudah dihitung oleh Citra Indonesia, asumsi-asumsi itu, hitungan-hitungan seperti itu ternyata keliru. Sekarang Pilpres sudah mulai memanas, ternyata para calon-calon kepala daerah ini masih pontang-panting dan masih morat-marit. Kenapa? Karena persiapan mereka jadi kacau. Mereka harus memikirkan pencalekannya, mereka juga harus tetap berbaik-baik dengan tim pemenangannya, mereka juga harus merangkul simpati masyarakat, kemudian juga mereka harus memenangkan calon presiden yang berasal dari koalisi mereka. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi di sini bersama saya Triana yang nantinya akan membahas tentang pilkada yang kacau nih di seputaran berita-berita yang sudah tersebar di media sosial. Kali ini kita akan ngobrol langsung bersama konsultan politik kita. Baik Bapak, mengenai berita tentang memanasnya Pilpres saat ini. Lalu bagaimana nih Pak persiapan dari masing-masing kepala daerah untuk mempersiapkan ke depannya? Ya, calon-calon kepala daerah itu sekarang tampak mulai kebingungan. Tadinya mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa menunggangi Pilpres. Mereka juga berusaha untuk masuk di tim koalisi parpol dengan menyertakan dirinya sebagai peserta calon anggota legislatif. Mereka ikut nyalek. Tujuan mereka untuk ikut nyalek adalah testing the water, mau ngecek ombak, mau tahu respon masyarakat. Sekaligus mereka bersosialisasi dan mau mengukur perolehan suara mereka kira-kira akan seperti apa. Elektabilitas mereka itu akan seperti apa. Mereka yakin di situ. Karena bukan apa-apa, permainan caleg kemudian akan dilanjutkan dengan ikut pilkada, itu dianggap adalah cara yang efektif dan efisien untuk menghemat biaya atau juga untuk merangkul dukungan parpol sejak awal. Ternyata seperti yang sudah dihitung oleh Citra Indonesia, asumsi-asumsi itu, hitungan-hitungan seperti itu ternyata keliru. Sekarang Pilpres sudah mulai memanas, ternyata para calon-calon kepala daerah ini masih pontang-panting dan masih morat-marit. Kenapa? Karena persiapan mereka jadi kacau. Mereka harus memikirkan pencalekannya, mereka juga harus tetap berbaik-baik dengan tim pemenangannya, mereka juga harus merangkul simpati masyarakat, kemudian juga mereka harus memenangkan calon presiden yang berasal dari koalisi mereka. Jadi kerjaannya jadi double, bahkan triple gitu kan. Harus mikirin Pilpres, harus mikirin pencalekan, dan harus memikirkan dirinya untuk mengikuti pilkada. Nah, kita sudah wanti-wanti bahwa jangan sampai klien-klien kita mengambil pilihan-pilihan seperti itu. Karena realitanya petanya nanti itu akan berbeda. Konfigurasi dari situasi politik itu akan berbeda. Tidak bisa bahwa apa yang dilakukan pada saat Pilpres itu dijadikan modal untuk membuat dia bisa menang dalam pilkada. Itu tidak. Kenapa? Karena pandangan partai koalisi bisa berubah. Pandangan masyarakat gara-gara ulah dia membela salah satu capres itu bisa berubah. Kemudian kenyamanan tim pemenangan dia juga bisa berubah. Dari segi modal juga ternyata yang dia pikir itu bisa dia tunggangi dengan logistik-logistik dari capres, logistik-logistik dari partai, itu ternyata tidak sederhana dan tidak segampang yang dia bayangkan. Jadi effort, usaha energi yang dikeluarkan untuk dia menjadikan itu sebagai modal politik untuk memenangkan pilkada ternyata hitungannya salah besar. Ini sudah kita ingatkan sekarang itu loh. Sekarang harus antisipasi ini. Karena kalau tidak ini akan kejurumus terus, nyemplung, tapi ternyata tidak menjadi modal yang baik buat dia memenangkan pilkada. Tapi seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya mereka akan bekerja keras, bekerja ekstra sampai triple ya tadi. Tapi bukankah itu hal yang wajar dengan nanti hasil yang didapatkan? Tidak, karena seperti yang saya bilang, konfigurasinya akan beda. Pandangan koalisi akan beda. Capres yang dia dukung belum tentu menang. Kalaupun menang, dia harus bangun persepsi baru lagi. Memang dia bilang, misalnya dia mendukung Prabowo gitu. Ternyata Prabowo menang misalnya. Kemudian dia mengatakan bahwa karena Prabowo menang itu maka saya adalah tokoh yang layak untuk kalian pilih. Ya enggak juga. Misalnya
Prabowo menang belum tentu juga orang akan memilih dia gitu. Bahkan mungkin pemilihnya Mas Ganjar yang akan memilih dia, pemilihnya Anies yang malah memilih dia. Karena seperti yang kita bilang, konfigurasi figur pilkada itu akan berbeda potretnya dengan dinamika dan kegiatan-kegiatan kampanye pada saat Pilpres dan Pileg. Itu jadi tidak bisa itu dijadikan sebuah modal. Bisa saja itu benar-benar sesuai dengan harapan. Ternyata gara-gara aku mendukung capres Mas Ganjar menang, jadi orang-orang menganggap aku layak nih diperhitungkan untuk jadi kepala daerah. Gara-gara kemarin nyalek di partai koalisinya Mas Ganjar, orang-orang menganggap saya adalah figur yang cocok agar bisa didukung oleh pemerintah pusat besok. Tidak sesederhana itu, tapi bisa saja dia untung. Tapi peluangnya sangat kecil. Tergantung juga pandangan masyarakat tentang partai koalisi, pandangan masyarakat tentang capres itu sendiri, ketegangan yang terjadi selama kampanye Pilpres gitu. Itu bisa membuat berbeda pandangan pemilih terhadap calon kepala daerah ini, pasti sangat berbeda. Belum lagi ada satu faktor lagi yang diperhitungkan, itu peran PJ gubernur, PJ bupati, itu juga kan harus dia pikirkan, harus dia rangkul. Nah, makanya Citra Indonesia sudah mengatakan bahwa pikirkan dirimu saja, persiapkan dirimu untuk memenangkan pilkada, bahwa tracknya Pilpres, tracknya Pileg dengan tracknya pilkada itu berbeda. Jadi untuk apa kamu pusing-pusing memikirkan Pilpres, memikirkan Pileg, tapi ternyata track pilkadamu sendiri nggak terurus, tidak tersusun dengan baik, tidak tersusun dengan rapi untuk menjadi sebuah kendaraan pemenangan pilkada buat dia. Nah, itu yang selalu kita wanti-wanti sama klien-klien kita, ya sama calon-calon klien kita juga begitu. Selanjutnya tadi ada sebut-sebut kampanye nih Pak. Lalu seberapa besar sih pengaruh si kampanye ini terhadap pilkada yang nantinya akan berlangsung? Kalau Citra Indonesia itu hampir nggak ada. Sekarang misalnya, kalau Mas Ganjar menang misalnya, seluruh mayoritas di provinsi itu senang sama Mas Ganjar. Belum tentu sama orang yang satu koalisi dengan partai pendukung Mas Ganjar itu dianggap sebagai tokoh yang layak untuk dipilih. Gitu juga dengan kandidat itu menganggap bahwa kalau koalisinya menang berarti kekuatan politik dia semakin besar gitu. Mesin-mesin politik bisa bergerak dengan gampang menjadi modal gitu ya. Tidak gitu. Koalisi itu solid kan karena untuk memenangkan Mas Ganjar, bukan untuk memenangkan kepala daerah. Kemudian pileg-pileg itu bergerak, bergerilya, itu kan untuk kepentingan partai, untuk kepentingan diri dia dan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pilkada. Kecuali kalau dari awal kandidat ini sudah berniat menyusun barisan sendiri. Dia bisa tuh lakukan berbarengan, tapi dengan tim pemenangan yang berbeda. Satu sisi yang sebelah kanan dia pakai untuk pemenangan Pilpres, misalnya yang sebelah kiri tim dia untuk mempersiapkan fondasi-fondasi dia untuk memenangkan pilkada. Nah, itu baru dia bisa untung banyak. Untung banyak tapi modalnya juga double. Karena dia membangun tim pilkadanya sendiri, membangun tim pilpresnya juga sendiri. Memang banyak orang berharap bahwa kalau pilpres nanti ada bantuan logistik dari pusat atau juga dukungan-dukungan dari pengusaha-pengusaha lokal untuk pemenangan pilpres. Tapi nanti kalau pengusaha lokal ini udah kecapean, gimana mau dukung dia untuk pilkada? Itu juga sebuah pertanyaan. Bisa saja konsisten karena jagoannya menang pilpres, orang jadi segan. Waduh, kalau kita nggak dukung nanti jangan-jangan daerah kita dipersulit karena presidennya sudah dari partai koalisi si A gitu. Jadi kalau kita nggak dukung si A, kita jadi repot. Ya bisa aja berpandangan begitu. Tapi percayalah, 3 bulan sebelum pencoblosan pilkada itu, pertarungannya akan sangat berbeda ketika pertarungan di pencoblosan pilpres begitu. Lalu Pak, dari kacamata Citra Indonesia sendiri nih dan juga pandangan Bapak sebagai konsultan politik, tahapan yang bagaimana nih Pak? Pilkada yang baik dan yang benar itu seperti apa? Yang selalu kita katakan bahwa dia harus membangun timnya yang solid, pilih konsultan yang baik, bikin war room yang bagus,
yang sesuai standar, yang memang bisa bekerja dengan paten gitu ya. Jangan warung pas-pasan gitu. Kalau misalnya kita bilang kita butuh 6 laptop, 4 komputer, ya itu harus disiapkan. Jangan misalnya udah ditumpang-tumpangin dulu. Nah, itu pasti akan pincang kinerjanya. Kemudian dia juga harus melakukan survei. Dia harus lakukan survei untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan pilpres. Kemudian dia juga harus membangun jaringan. Jaringan dia harus untuk kepentingan dia, bukan dari orang-orang yang sudah kecapean gara-gara bertarung di pilpres atau di pileg. Itu kan teman-teman yang bekerja relawan atau dari partai politik yang jadi mesin politik, itu kan juga butuh treatment yang khusus. Dibutuhkan penyegaran bahwa sekarang kita bertarung di pilkada. Apa yang kemarin terformat di kepala mereka, nilai-nilai perjuangan untuk memenangkan pilpres, itu sudah tidak bisa lagi menjadi tumpuan yang efektif. Karena orang akan lelah, orang akan bosan. Kemudian orang akan jenuh membicarakan hal-hal yang sama. Nah, value dia sebagai calon kepala daerah itu di mana? Nah, ini kan yang harus kita angkat. Konsultan perlu mengangkat value dia agar dia bisa memenangkan pandangan masyarakat terhadap dibandingkan lawan-lawan dia. Nah, mengangkat value ini butuh cara tersendiri, butuh persiapan tersendiri, dan juga butuh pemetaan tersendiri untuk memenangkan klien di pilkada, begitu. Harusnya yang kandidat pilkada itu fokus aja untuk pilkada. Kalau mau boleh, karena kan seperti kita hitung sekitar 8-11% dia bisa untung tuh kalau dia main-main di pilkada. Tapi kan tidak sepadan gitu loh dengan energi yang dia keluarkan, resiko yang harus dia hadapi. Kemudian apa untungnya? Lebih banyak bukan untuk menguntungkan diri dia, lebih menguntungkan perjuangan bersama untuk pemilihan presiden gitu, atau untuk membesarkan partai politik yang belum tentu juga partai politik rekomendasinya buat dia, kan begitu. Saran kita, jangan all out di pilpres kalau mau maju pilkada, jangan all out di pileg kalau mau maju pilkada. Tapi bukan juga duduk-duduk gitu ya, kemudian menunggu pilpres selesai, pileg selesai, tidak. Dia harus bekerja dari sekarang. Dia harus bentuk tim pemenangan yang serius agar tim itu memang efektif untuk memenangkan dirinya di pilkada.